Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi tentang laju reaksi. Kali ini saya akan jelaskan hukum laju reaksi dan order reaksi. Oke, kali ini saya akan mulai menceritakannya dari kita, misalkan ya, punya suatu reaksi. Ini reaksi A ditambah B, gitu kan ya, menjadi produk. Katakanlah ini produk. Oke, kita pelajari di materi sebelumnya, setiap zat itu punya koefisiennya masing-masing. Oke, kita katakan di sini koefisien untuk zat A itu adalah A. Nah, A kecil ini ya, sedangkan zat B itu B kecil. Oke, kenapa saya munculkan koefisiennya seperti ini? Nanti ada maksudnya ya. Oke. Saya akan jelaskan di akhir nanti. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh konsentrasi ya dari atau terhadap laju pada reaksi ini ya, A ditambah B menjadi produk. Karena kita tahu konsentrasi itu definisinya, laju reaksi itu di video sebelumnya definisinya itu adalah perubahan konsentrasi suatu zat, ya, zat katakan zatnya X, gitu kan ya, dibagi perubahan waktunya, oke, kayak gitu. Nah, di sini ada konsentrasi. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Oke, bagaimana pengaruh konsentrasi A terhadap laju reaksi? Kayak gitu ya. Terus bagaimana pengaruh konsentrasi B terhadap laju reaksi? Nah, kita akan jelaskan pertanyaan ini dengan melakukan percobaan. Oke, jadi kan logikanya ketika kita ingin tahu pengaruh konsentrasi A, gitu kan ya, kita buat tetap konsentrasi B-nya. Benar nggak? Oke, jadi kita anggap percobaan pertama ini adalah konsentrasi B-nya sama, misalkan 1 semua gitu kan ya, 1 molar semua gitu kan ya. Oke, berarti yang kita ubah itu adalah konsentrasi A. Kita tulis di sini ada konsentrasi A ya. Percobaan pertama konsentrasi A-nya itu adalah 1 molar, sedangkan percobaan kedua itu 2 molar gitu kan ya. Dan ketiga 3 molar. Oke. Ternyata katanya ya, laju reaksi yang terjadi gitu kan ya untuk persamaan di atas, laju reaksi pada konsentrasi A 1 molar dan konsentrasi B-nya tetap gitu kan ya, adalah 0,01. Ini satuannya molar per detik, oke ya. Oke. Sedangkan laju reaksi saat konsentrasi A-nya kita ubah jadi 2 molar dan B-nya tetap, itu didapat 0,02 molar per detik. Oke. Sedangkan saat konsentrasi A-nya jadi 3 molar dan B-nya tetap, didapat 0,03 molar per detik. Dari data ini, nah, ini kita lagi mulai melakukan percobaan nih, ya. Oke. Dari data ini, kita bisa menyimpulkan ketika, pertama gitu kan ya, ketika kita jadikan patokan, sebelumnya kita jadikan patokan ini ya, percobaan yang pertama ini, oke, kita jadikan patokan. Ketika si konsentrasinya, diubah 2 kali lipatnya, gitu kan ya, dari yang pertama, ini kan 1 jadi 2 kali lipatnya ya, oke. Maka kita bisa tuliskan saat konsentrasi A itu kita naikkan sebanyak 2 kali gitu ya. Laju reaksi gitu kan ya, naik sebanyak berapa kali pertanyaannya. Kita lihat di sini. Laju reaksinya asalnya 1, 0,01. Jadi 0,02. Oke? Itu jadi 2 kalinya. Oke? Paham? Oke, kita bisa simpulkan seperti itu.
Kalau misalkan nanti, misalkan kalian punya soal datanya itu tidak simple seperti ini gitu kan ya angkanya, gampang. Kalian tinggal bagi laju yang nilainya lebih besar dibagi yang kecil gitu kan ya. Kayak itu. Atau yang kedua dibagi yang pertama. Gitu kan ya. Jadi kan 0,02 dibagi 0,01 yaitu 2. Kayak gitu. Oke, kalau nanti misalkan angkanya itu tidak sederhana seperti ini. Oke. Ini adalah percobaan kedua. Nah, data yang kita bisa simpulkan. Data yang bisa kita simpulkan selanjutnya adalah di percobaan ketiga saat konsentrasinya kita naikkan, gitu kan ya. Konsentrasi A-nya kita naikkan sebanyak 3 kali, gitu kan ya. Nah, ternyata laju reaksinya itu naik juga. Oke. Menjadi berapa kalinya? Dari 1 ke 3. Ya, perhatikan. Jadi 3 kalinya kan ya. Asalnya 1 jadi 3. 3 kalinya dong. Seperti itu. Oke? Paham maksudnya? Paham. Oke. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Nah, kan tadi kita sudah lakukan percobaan yang pertama, yaitu mengubah atau mengganti-ganti konsentrasi A, sedangkan konsentrasi B-nya itu tetap. Nah, sekarang kita balik. Yang kita ubah itu adalah konsentrasi B-nya, dan konsentrasi A-nya itu tetap. Oke? Nah, kita nanti akan simpulkan ya dari sini setelah kita lakukan 2 percobaan ini ya. Oke. Nah, yang percobaan kedua itu berarti kan di sini kita punya konsentrasi B. Oke. Konsentrasi B, bentar ya. Saya coba, salah warnanya. Oke, kita warna putih lagi. Kita misalkan konsentrasi B yang kita gunakan itu yang pertama itu 1 molar sama ya. Yang kedua itu 2 molar, yang ketiga 3 molar. Oke, sama ya yang diubahnya. Dan ternyata katanya di sini setelah dilakukan percobaan laju reaksi terhadap B gitu kan ya. Oke. Setelah kita ubah-ubah B-nya, ini satuannya sama, molar per detik. Laju reaksinya, yang pertama mula-mula itu adalah 0,01. Oke, setelah kita ubah menjadi 2 molar, laju reaksinya menjadi 0,04. Oke, percobaan ketiga, setelah kita ubah jadi 3 molar, laju reaksinya berubah jadi 0,09. Ya, seperti ini. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan. Nih, kita bisa simpulkan bahwa ketika, gitu kan ya, ketika kita naikkan konsentrasi B, gitu kan ya, oke, sebanyak 2 kali, kan ini awalnya ya, ini awal, oke. Ini yang kedua, oke, kita naikkan sebanyak 2 kali lipat konsentrasinya, oke. Laju reaksinya, gitu kan ya, naik. Nah, sebanyak berapa kali? Di sini asalnya 0,01 menjadi 0,04. Ya udah, kalau misalkan kita bagi aja 0,04 dibagi 0,01, berarti dia 4 kalinya. Oke? Nah, sedangkan percobaan ketiga, ketika kita ubah konsentrasi B-nya menjadi 3 molar, gitu kan ya, artinya konsentrasi B yang mula-mula atau yang awalnya itu 1 molar, kita ubah jadi 3 molar, artinya kita ubah menjadi 3 kalinya dong. Oke, ternyata laju reaksi pada percobaan ini menjadi 0,09. Artinya dia naik sebanyak 9 kali. Seperti itu. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Kenapa saya kasih contoh seperti ini? Agar kalian paham makna dari angka-angka percobaan ini. Karena ini hal penting sekali ya untuk memahami laju reaksi. Tidak hanya nanti matematis saja mengerjakan soal kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, hal apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari hasil percobaan ini? Ketika kita ingin mengetahui efek
atau pengaruh dari konsentrasi A saat kita ubah konsentrasinya ya terhadap laju, oke? Maka pengaruh konsentrasi A terhadap laju bisa kita katakan seperti ini ya. Di sini kan ketika kita ubah konsentrasinya 2 kali lipat, oke, dia lajunya menjadi berubah juga 2 kali lipat, maka 2 pangkat berapa gitu kan ya, atau pengaruhnya itu 2 pangkat berapa sehingga lajunya menjadi 2 kayak itu ya, 2 kali lipat kayak gitu ya. Sedangkan di sini ketika kita mengubah konsentrasinya 3 kali lipat, 3 pangkat berapa sehingga hasilnya menjadi 3 kayak gitu. Maka kita bisa simpulkan di sini, maka gitu kan ya, 3 pangkat X gitu kan ya, atau 2 pangkat X bolehlah, atau saya tulisnya di sini deh, 2 pangkat X jadi 2 gitu kan ya. Di sini berarti ini 3 pangkat X jadi 3, maka X di sini adalah 1 kayak gitu. Oke. Laju atau pengaruh konsentrasi terhadap laju ya, pengaruh konsentrasi terhadap laju. Nah, di sini itu adalah konsentrasi A-nya itu ya. Lambangnya apa ya? Ginilah ya. Terhadap laju itu adalah konsentrasi A pangkat 1. Kayak gitu. Oke. Sedangkan pada percobaan kedua ketika kita mengubah konsentrasi B dan kita buat tetap konsentrasi A-nya, oke. Di sini kita bisa lihat ketika kita ubah konsentrasi B menjadi 2 kali lipat, oke, menjadi 4, gitu kan ya, lajunya itu, atau berubah naik menjadi 4 kali lipatnya. Maka 2 pangkat berapa untuk menjadi 4 kali lipatnya, kayak gitu. Ya, ini juga sama, 3 pangkat berapa untuk menjadi 9 kali lipatnya ketika kita ubah jadi 3 konsentrasinya ya, atau kita ubah 3 kali lipat. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini 2 pangkat X itu sama dengan 4, maka X gitu kan ya, X itu sama dengan 2 kayak gitu. Ini juga sama, ternyata 3 pangkat X sama dengan 9, maka X-nya itu adalah 9. Maka kita bisa simpulkan nih, pengaruh konsentrasi B ketika kita ubah konsentrasinya gitu kan terhadap laju itu adalah B pangkat 2 kayak gitu. Oke. Dari sini didapatlah hukum laju. Oke. Hukum laju itu atau persamaan laju reaksi itu ya, kita bisa simpulkan dari sini untuk persamaan ini ya, di mana laju itu sama dengan konsentrasi A pangkat 1 gitu kan ya, dikali konsentrasi B pangkat 2. Nah, di sini kita punya yang namanya konstanta laju. Oke, ini adalah hukum laju untuk persamaan reaksi yang kita tulis di atas ya, atau percobaan yang kita lakukan di atas. Oke. Nah, kita mulai definisikan satu-satu ya. Di sini kita punya R itu adalah laju reaksi. Oke. Laju reaksi. Oke, ini maksud saya laju reaksi ya. Oke. Kita punya K. Ini ada konstanta laju. Konstanta laju. Oke. Apa bedanya, Pak, antara laju reaksi dengan konstanta laju? Laju reaksi, ketika kita ubah-ubah konsentrasinya, itu akan berubah laju reaksinya. Nah, beda halnya dengan konstanta laju ketika kita ubah konsentrasinya, gitu kan ya. Konstanta lajunya tidak akan berubah. Oke, jadi mau percobaan 1, 2, 3 di atas gitu kan ya. Yang ini ya. Nah, percobaan 1, 2, 3 itu tidak merubah konstanta laju. Konstanta lajunya akan tetap kayak gitu ya.
Kalian bisa buktikan sendiri. Masukkan angka-angka yang di atas ya. Nah, bagaimana dengan, nah ini yang pangkat yang kita dapat dari percobaan tadi. Nah ini fakta yang kita dapat dari percobaan tadi. Mereka berdua, nah pangkat 1 dan 2 ini ya, kita sebut dengan orde reaksi. Oke, kita sebut dengan orde reaksi. Jadi kalau misalkan untuk percobaan ini, berapa orde totalnya? Maka orde totalnya itu adalah 3. Tinggal kita tambahkan, 1 tambah 2, 3. Seperti itu. Oke, paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, berarti kita bisa simpulkan nih. Oke, ini kan kita dapat orde reaksi ini dari percobaan. Saya kasih catatan deh. Oke, orde reaksi didapat dari percobaan. Didapat dari percobaan. Tadi percobaannya seperti apa? Seperti yang saya contohkan ya. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan A tambah B menjadi produk, gitu kan ya. Oke, maka kita harus lakukan 2 percobaan, gitu kan ya. Si A-nya itu diubah dan B-nya tetap, dan sebaliknya B-nya diubah, A-nya tetap. Seperti itu. Oke, maka dari hasil percobaan ini kita dapat simpulkan bahwa kita bisa mendefinisikan hukum laju itu, gitu kan ya, hukum laju itu sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X, ya. Oke, bentar ya, ini kayaknya kurang deh. Maka kita bisa definisikan hukum laju itu, saya ganti warnanya, dengan K dikali konsentrasi A untuk persamaan reaksi ini ya, pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. X dan Y ini adalah orde reaksi ya. X dan Y itu adalah orde reaksi. Orde reaksi yang didapat dari percobaan. Jadi kalian bisa saja menentukan rumusnya dulu, gitu kan ya, hukum lajunya dulu seperti ini. Tapi ketika kita menentukan X dan Y itu kita harus melalui percobaan. Makanya di sini saya menuliskan A, B ini ya, koefisien ya. Jadi kalian jangan jadikan A dan B ini sebagai orde reaksinya, itu berbeda ya. Oke, catatannya itu yang penting itu adalah orde reaksi didapat dari percobaan. Oke, seperti itu.